Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri pertama, dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam satu yang dialami. Ini pembahasan kelompok atau pengertian kelompok dengan sumbernya. Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Bagaimana kelompok terbentuk? Kelompok terbentuk karena adanya antara anggota. Kelompok juga terbentuk secara alami karena manusia adalah makhluk sosial. Setiap individu memerlukan individu lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis kelompok. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer atau primary merupakan jenis kelompok yang paling sederhana di masyarakat. Jenis kelompok yang kedua yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang hubungan antara anggota lebih terspesialisasi, cenderung lebih besar, bersifat impersonal, dan berlangsungan waktunya relatif terbatas. Contoh kelompok sekunder adalah politik. Faktor yang mempengaruhi kekompakan tim. Faktor yang mempengaruhi kerjasama tim pada divisi tersebut antara lain adanya tujuan dari tim, pengorganisasian yang ada, kepemimpinan, iklim kerja, hubungan antar sesama anggota, komunikasi yang terjalin antara anggota tim. Materi 2, karakter dan kekompakan tim. Karakter adalah watak, perangai, sifat dasar yang khas atau sifat atau kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi. Olahraga adalah suatu bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis menuju suatu kualitas yang lebih tinggi. Data penyimpangan tingkah laku. Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Pembentukan karakter. Pembentukan karakter dari diri seseorang akan terjadi melalui proses pembelajaran sepanjang hidupnya. Maka dengan kata lain, karakter seorang bukanlah bawaan ia sejak lahir, akan tetapi terbentuk karena suatu proses pembelajaran dari lingkungan keluarga. Perkembangan moral. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia 1990, moral adalah suatu hal baik dan buruk yang diterima oleh masyarakat mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak. Bagaimana mengajarkan karakter? Ada beberapa cara untuk membentuk karakter. Yang pertama, memberikan contoh yang baik. Usahakan bapak dan ibu guru dapat memberikan contoh atau teladan yang baik untuk siswa, baik itu nasihat ataupun perintah akan dilihat dan diikuti oleh siswa. Kedua, menyelipkan pesan moral di setiap pembelajaran. Cara membangun karakter siswa berikutnya adalah dengan menyelipkan pesan-pesan moral kepada siswa di setiap pembelajaran. Hal ini akan membuat siswa memahami bahwa ilmu yang dipelajarinya memiliki banyak manfaat. Materi 3, peran gender dalam olahraga. Olahraga dan kesetaraan gender saling berkait dalam cara yang berbeda. Olahraga merupakan aktivitas sosial dan budaya di mana konstruksi sosial maskulinitas dan feminitas memainkan peran kuncinya. Tanggapan masyarakat tentang peran gender. Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang kesetaraan dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya membangun di segala bidang kehidupan. Peran gender adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarga. 5 hal yang dihadapi wanita dalam melakukan aktivitas olahraga. Yang pertama, malas melakukan pemanasan dan pendinginan. Melakukan pemanasan sebelum berolahraga sangat penting agar otot tubuh menjadi lebih kuat dan fleksibel ketika bergerak pada saat olahraga, serta mencegah terjadinya cedera. Selalu memilih latihan yang ringan saja. Memang dianjurkan untuk melakukan latihan yang berintensitas rendah terlebih dahulu untuk membiasakan diri dan otot-otot dalam tubuh. Bisa pelan-pelan meningkatkan intensitasnya karena melakukan latihan intensitas tinggi dapat mencederai tubuh. Berolahraga secara berlebihan. Berolahraga 7 hari dalam seminggu dan selama 3-4 jam dalam sehari. Namun cara tersebut hanya akan membuat otot tubuh kehabisan tenaga dan berisiko mengalami kerusakan otot bahkan cedera. Terobsesi dengan sit-up. Berlatih sit-up secara berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, untuk mendapatkan perut yang rapat dan bebas lemak, latihan sit-up secara rutin juga harus dibarengi dengan menjaga asupan kalori yang masuk. Postur tubuh yang salah. Kesalahan lainnya saat berolahraga yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah berolahraga dengan postur tubuh yang salah. Jika posisi dasar tersebut dilakukan dengan tidak tepat, maka bisa menyebabkan cedera. Berikutnya, materi 4, kekerasan dalam olahraga. Kekerasan dalam olahraga merupakan suatu perilaku yang sulit untuk dikendalikan dan mampu menyebabkan cedera fisik dan atau biologis.
Jenis tindakan kekerasan. Yang pertama, tawuran atau perkelahian massal. Yang kedua, penganiayaan. Yang ketiga, pembunuhan. Yang terakhir, perkelahian. Potret kekerasan dalam olahraga. Kekerasan fisik atau kekerasan yang dilakukan penggemar, mereka yang terlibat dalam penonton olahraga, pemain atau pelatih ketika melakukan tindak kekerasan akan dikenakan suatu hukuman atau ancaman. Teori kekerasan. 3 dari sekian banyak teori kekerasan yang ada adalah teori faktor individual, teori faktor kelompok, dan teori dinamika kelompok. Cegah tindak kekerasan. Menyelenggarakan advokasi anti kekerasan, masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami berbagai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak melanggar kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan cerdas. Menyikapi masalah dengan baik dan cerdas. Setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat harus disikapi dengan cara yang benar agar tidak terjadi kekerasan. Itu dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut dengan mendamaikan kedua belah pihak. Memberlakukan hukum kedaulatan yang adil. Dengan menegakkan hukum yang baik dan benar, maka berbagai tindakan kekerasan yang terjadi dapat diatasi, sehingga penegakan hukum menjadi adil.